Ya udah lah, Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan mata kuliah Operasi Teknik Kimia 2 dengan dosen pengampu Ibu Ovi Putri Prastuti, TMT. Adapun kelompok kami yaitu beranggotakan Saya Anissa NIM 3. Saya Brigita Jaya Wulandari, NIM 5. Saya Imam Wahyudi, NIM 20. Dan saya Nur Hidayati, NIM 34. Adapun pembahasan yang akan kami bahas pada pertemuan ini yaitu yang pertama alat direct contact refrigeration crystallizer dan yang kedua problem 12.11 strip 2. Pengertian kristalisasi. Kristalisasi adalah proses terpisahnya zat terlarut dan larutan dan membentuk kristal. Kristalisasi adalah proses pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan atau melt. Kristalisasi juga merupakan teknik pemisahan kimia antara bahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari suatu zat terlarut dari cairan larutan ke fase kristal padat. Selanjutnya yaitu direct contact refrigeration crystallizer. Direct contact refrigeration crystallizer merupakan sebuah alat yang digunakan dalam kasus di mana kristalisasi terjadi pada suhu rendah yaitu kisaran minus 59 derajat Celcius. Adapun prinsip kerja dari alat ini yang pertama, umpan berupa cairan indu dimasukkan ke dalam badan crystallizer lewat sini. Kemudian, pendingin dari refrigeran kontak dengan cairan induk. Di sini, cairan refrigeran atau cairan yang mendinginkan ini suhunya lebih rendah daripada suhu inletnya, yaitu atau suhu cairan induknya. Kemudian, titik diri dari refrigeran sangat kecil, sehingga nanti ada perpindahan panas dari cairan induk menuju ke cairan refrigeran dan akan terjadi penguapan. Setelah itu, semakin cepat gerakan pengaduk akan mempercepat hasil proses kristalisasi. Kemudian kristal akan didapatkan yang akan jatuh ke bawah karena ada perpindahan, ada gaya gravitasi. Kemudian bagian larutan yang tersisa atau tidak menjadi kristal akan keluar menuju mother liquor outlet. Ada kelebihan dan kekurangan alat tersebut. Kelebihan yang pertama, yaitu lebih efisien. Penggunaan refrigeran ini, medium pendingin sangatlah efektif. Karena apabila digunakan HE dengan media refrigeran sebagai pendingin, perbedaan suhu yang dihasilkan akan sangat kecil. Yang kedua, dapat mengurangi penumpukan padatan. Cairan mengalami fase di mana mengalami titik jenuhnya. Yang ketiga, energi yang dibutuhkan kecil. Penggunaan alat ini juga mengurangi kebutuhan energi proses secara keseluruhan. Karena dalam proses pendinginan yang melibatkan dua cairan, perbedaan suhu lebih besar. Adapun kekurangannya yaitu memiliki kapasitas yang rendah. Yang kedua, biaya alat yang cukup mahal. Contoh dari proses kristalisasi ini adalah pembuatan kristal crystalline dengan refrigerannya adalah amonia. Jadi bahan baku yang digunakan adalah hidrokarbon C8 hingga C10 termasuk dengan toluen, parafin, dan olefin. Ketiga bahan tersebut nantinya akan dicampurkan menjadi satu di dalam reaktor bersamaan dengan katalis alumina silika dan antimoni oksida. Kemudian setelah dari proses reaktor tersebut akan menghasilkan produk paraxylene dengan kemurnian 22 hingga 23%. Selanjutnya adalah proses didinginkannya produk tersebut dengan precursor sebelum diproses kristalisasi
pada suhu negatif 40 derajat Celcius. Kemudian di proses kristalisasi ini dilakukan secara seri, di mana masing-masing kristalisasi ini fit untuk mendinginkannya adalah negatif 70 derajat Celcius. Produk yang dihasilkan dari proses kristalisasi ini adalah pemurniannya mencapai 95%. Kemudian ada produk samping yaitu molten liquor, di mana sisa cairan dari proses kristalisasi yang belum terbentuk kristalisasinya. Nantinya produk dari molten liquor ini akan disentrifuge, kemudian recycle kembali ke dalam reaktor seperti step sebelumnya hingga mencapai tingkat pemurnian yang sama dengan produk sebelumnya. Selanjutnya akan membahas problem 12.11-2 yang dimana diketahui pada soal ini yaitu ada 1000 kg dari KCl yaitu memiliki suhu 363 Kelvin dan solubility 35% berat KCl di air dan solutionnya 293 Kelvin dengan solubility-nya 25,4% berat. Dan ditanyakan yaitu persen berat dari air dan persen berat dari kristal KCl. Kemudian yang di B ditanyakan berapa berat kristal jika diketahui 5% dari 5%-nya akan diuapkan. Yang pertama, kita mencari nilai persen berat dari H2O. Sebelumnya kita harus mengetahui berapa fit yang masuk. Di mana di sini sudah diketahui apabila fitnya itu 1000 kg KCl, sehingga kita harus mencari solusinya yaitu 100 solution ini asumsi dibagi dengan 35, yaitu yang sudah diketahui di soal dikali dengan 1000 kg KCl dan didapatkan hasil 2857,14 sama dengan L ditambah C. Selanjutnya kita masuk ke sini, di mana H2O tadi bisa dicari dari 100% dikurangi 35% KCl, sehingga didapatkan H2O-nya yaitu sebesar 65%. Kemudian kita masukkan 65 dibagi 100 dikali dengan fitnya, dan didapatkan hasil yaitu 1857,14 kg H2O. Kemudian kita mencari persamaan kedua yaitu fit sama dengan L ditambah C. Fit sama dengan L-nya berapa? L-nya ini sudah diketahui fraksinya yaitu 0,254 L ditambah dengan C. Sehingga didapatkan persamaan kedua yaitu C 1000 min 0,254 L. Kemudian memasukkan persamaan kedua ke dalam persamaan yang pertama, yaitu didapatkan hasil L-nya yaitu 2489,46 kg. Kemudian kita mencari nilai C. Pada persamaan pertama, kita sudah mendapatkan nilai L dan sudah mendapatkan nilai F. Sehingga dapat dicari nilai C-nya, yaitu dapat diketahui 367,68 kg kristal. Selanjutnya yang kedua, tadi sudah diketahui apabila 5%-nya akan diuapkan, yaitu kita mencari dulu nilai fraksi F-nya, yaitu V sama dengan 0,05 dikali dengan 1857,14 ini sudah dicari, yaitu persen berat dari H2O, sama dengan dihasilkan 92,8571. Kemudian kita membuat persamaan yang ketiga, yaitu material balance fit sama dengan yang keluar yaitu W, L, dan P. Kemudian didapatkan hasil yaitu L sama dengan 2764,28 min C. Kemudian persamaan yang keempat yaitu fit sama dengan L ditambah C. Di mana fitnya tadi yaitu 1000 dengan L-nya sudah diketahui 0,254 L ditambah C. Kemudian dipindah ruas 0,254 L sama dengan 1000 min C. L sama dengan 3937 dikurangi 3,937 C. Selanjutnya kita mencari nilai C, yaitu di mana persamaan ketiga disama dengan persamaan keempat. Sehingga didapatkan 2764,28 dikurangi C
sama dengan 3,937 dikurangi 3,937C. Sehingga dikelompokkan yang C dengan C. 3,937C dikurangi dengan C sama dengan 3,937 dikurangi dengan 2.764,28. Sehingga didapatkan 2,937C sama dengan 1.172,72. Kemudian C yaitu 1.172,72 dibagi dengan 2,937C. Sehingga didapatkan nilai kristalnya yaitu 399,291 kg kristal. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.